Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pagi yang cerah ini dalam rangka pembelajaran seperti biasa. Hari ini kita akan belajar tentang landasan filosofis tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebelum kakak lanjut kepada materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Kakak Pandu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kakak lanjut, kakak akan menanyakan dulu bagaimana kabar kalian semuanya, sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kalian semuanya, masih semangat? Masih. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Di sini ada dua kata. Yang pertama, kakak akan menjelaskan apa itu hak, apa itu kewajiban. Karena hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang berbeda. Hak itu adalah kepemilikan kita, kewajiban itu adalah sesuatu pekerjaan yang harus kita lakukan di setiap harinya. Kalau hak itu adalah apa yang kita miliki, apa yang kita kuasai, apa yang kita wenangkan di dalam kerjaan tersebut. Tapi kalau kewajiban itu adalah pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut harus kita lakukan, tidak boleh tidak di dalam waktu tertentu. Itu adalah kewajiban. Menurut KBBI, secara arti hak itu memiliki arti satu, milik, dua, wewenang, dan lain sebagainya. Kalau kita bahas memiliki kalau kita bahas dengan arti milik, berarti hak itu apa yang kita punyai. Contoh, saya di sini mempunyai air minum. Punya siapa? Punya saya. Berarti ini adalah hak saya. Mau saya minum, mau saya buang, mau saya lempar, mau saya apapun itu hak saya. Dan di dalam hak tersebut kita mempunyai wewenang. Benar gak? Benar gak? Mempunyai wewenang. Apa itu wewenang? Kekuasaan. Saya yang ngatur, mau saya minum, mau saya tumpahin, mau saya siramin. Itu kan adalah apa namanya? Kekuasaan di dalam mengatur air tersebut. Ini adalah hak. Ada lagi kewajiban. Contoh kewajiban. Apa itu kewajiban? Menurut KBBI itu adalah perkara yang harus kita lakukan. Itu kewajiban. Contoh, kita sering melakukan sholat. Wajib atau tidak? Wajib. Pekerjaan bukan? Boleh tidak kita tidak melakukannya? Kenapa? Karena ada kewajiban di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Otomatis kalaukan hak nanti persamaannya ketika tidak dikerjakan itu tidak apa-apa. Ngerti ya? Tapi kalaukan kewajiban itu kalaukan dikerjaan, kalaukan tidak dikerjakan itu harus menanggung konsekuensi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Itu namanya kewajiban. Oke, paham? Kalau kan kita berbicara tentang hak tadi secara arti hak itu adalah kepemilikan. Nanti hak ini bisa diartikan atau bisa kita pahami dengan konsep hak secara pribadi, ada hak secara kelompok. Kalau kan hak secara pribadi, berarti hak tersebut nanti yang berhubungan dengan hak diri sendiri kita. Maka PBB, Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, membuat hak pribadi ini dengan nama HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Ketika hak tersebut konsepnya untuk pribadi, maka
PBB merumuskan satu undang-undang yang mana hak tersebut disebut dengan hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak atau milik yang ada pada diri kita, kewenangan yang ada pada diri kita yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Itu namanya hak asasi manusia. Nanti kedepannya untuk perlindungan diri sendiri. Tidak ada KDRT, tidak ada kedoliman untuk pribadi orang tersebut. Maka kebebasan inilah dibuat untuk seseorang menjadi orang yang merdeka, bebas secara hakikat. Itu namanya HAM. Contoh, seperti kasus bully yang sering kita dengar. Bully ini adalah ada hak kepribadian manusia yang tidak boleh kita usik, yang tidak boleh kita ganggu. Ketika si A diganggu oleh si B, berarti si B ini sudah melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena di sini ada wewenang keprioritasan atau kepemilikan kewajiban secara pribadi yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Disitulah ada yang namanya hak asasi manusia. Ada lagi hak asasi tersebut secara kelompok, secara sosial. Ngerti gak? Mana contoh seperti negara ini. Negara ini bukan milik presiden. Negara ini bukan milik pejabat. Negara ini bukan milik para menteri, tapi negara ini milik milik sosial seluruh masyarakat Indonesia. Ketika ada suatu kepemilikan negara, berarti itu milik kita semuanya. Contoh, kita bisa menikmati air dan tanah yang ada di negara kita. Maka ini semuanya itu milik rakyat. Benar gak? Karena kepemilikan ini menyeluruh semuanya untuk untuk kita semua, bukan hanya untuk pribadi. Benar gak? Apa yang dihasilkan oleh negara untuk kita semuanya itu adalah secara kelompok. Jadi kalau kan ada yang menikmati kekayaan harta milik negara kita hanya dinikmati untuk pribadi, itu bukan hak secara sosial ataupun kelompok. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, itulah yang namanya hak. Sekarang kakak mau nanya, apa bedanya hak dan kewajiban? Apa itu hak? Hak itu kepemilikan. Apa itu kewajiban? Pekerjaan yang harus kita lakukan pada waktu-waktu tertentu. Itu adalah hak dan kewajiban. Paham ya sampai sini? Baik, kalau sudah paham, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Sekian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.